Oke, selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi mengenai topik perancangan sistem informasi dengan DFD. Next. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Linda. Perkenalkan, nama saya Linda. Saya Aidin. Saya Rika. Saya Wiwin. Saya Rika. Next. Baik, selanjutnya akan langsung masuk ke topik bahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep DFD. Akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama di sini ada konsep perancangan terstruktur. Jadi pendekatan perancangan terstruktur dimulai dari awal tahun 1970. Pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat atau tools dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan diperoleh sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Melalui sistem pendekatan terstruktur, permasalahan yang kompleks di organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari sistem akan mudah untuk dipelihara, juga lebih fleksibel, lebih memuaskan pemakainya, terus mempunyai dokumentasi yang baik, tepat waktu, sesuai dengan anggaran biaya pengembangan, dapat meningkatkan produktivitas, dan juga kualitasnya akan lebih baik atau bebas kesalahan. Jadi bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wiwin. Selanjutnya masuk pada topik pengertian DFD. Next. DFD merupakan singkatan dari data flow diagram, merupakan alat pembuatan model, sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada komponen. Yang berikutnya ada komponen DFD. Next. Yang pertama di sini ada menurut Jordan dan DeMarco, bisa kita lihat di slide. Ada bentuk dari terminator, proses, data store, hingga alur data. Dan yang berikutnya juga bisa dilihat di sini menurut Jen dan menurut Serson, dari terminator sampai alur data. Next. Oke, jadi yang pertama ada komponen terminator dan entitas atau entitas luar. Terminator mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Biasanya terminator dikenal dengan nama entitas luar atau external entity. Terdapat dua jenis terminator. Yang pertama ada terminator sumber atau source, yang merupakan terminator yang menjadi sumber. Dan yang kedua ada terminator tujuan atau sink, yang merupakan terminator yang menjadi tujuan data atau informasi sistem. Yang berikutnya, next. Jadi bisa dilihat di slide, mulai dari terminator sumber, terus ada terminator tujuan, serta yang terakhir ada terminator tujuan dan sumber. Jadi terminator dapat berupa orang atau sekelompok orang, organisasi departemen di dalam organisasi atau perusahaan yang sama, tetapi di luar kendali sistem yang sedang dibuat modelnya. Terminator dapat juga berupa departemen, divisi, atau sistem di luar sistem yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Komponen terminator ini juga perlu diberi nama sesuai dengan dunia luar yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dibuat modelnya. Dan biasanya menggunakan kata benda, misalnya bagian penjualan, dosen, atau mahasiswa. Ada 3 hal penting yang harus diingat tentang terminator. Yang pertama, terminator merupakan bagian atau lingkungan luar sistem, alur data yang menghubungkan terminator dengan berbagai proses sistem, menunjukkan hubungan sistem dengan dunia luar. Dan yang kedua, profesional sistem tidak dapat mengubah isi atau cara kerja organisasi atau prosedur yang berkaitan dengan terminator. Dan yang terakhir, hubungan yang ada antar terminator yang satu dengan yang lain tidak digambarkan pada DFD. Oke, yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai komponen proses. Komponen proses merupakan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Dan pada proses,
diberikan nama untuk menjelaskan kegiatan yang sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan. Next. Berikut adalah contoh komponen proses. Komponen proses digambarkan dalam bentuk lingkaran bulat, dan tanda panah ini merupakan komponen alur data, di mana alur data yang masuk ke dalam lingkaran merupakan input, dan alur data yang keluar dari lingkaran merupakan output. Next. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang komponen proses ini. Yang pertama, proses harus memiliki input dan output. Yang kedua, proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator, data store, atau proses melalui alur data. Yang ketiga, sistem atau bagian atau divisi departemen yang sedang dianalisis oleh profesional sistem digambarkan dengan komponen proses, di mana komponen proses ini seperti yang dijelaskan pada pengertian sebelumnya, di dalam komponen proses diberi nama sesuai dengan proses atau kegiatan yang sedang dilaksanakan. Next. Pada slide PPT digambarkan contoh komponen proses, penggunaan komponen proses yang salah, di mana pada gambar komponen proses yang satu hanya terdapat input, tidak ada outputnya. Hal ini biasa disebut black hole. Dan pada gambar komponen proses yang kedua, di mana hanya ada output, yang di mana tidak tahu dari mana sumber data asalnya atau inputnya. Hal ini disebut miracle atau keajaiban karena tidak ada input yang masuk, tetapi ada output yang keluar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu komponen data store. Komponen ini digunakan untuk membuat model sempurna paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak, misalnya mahasiswa. Nah, data store ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan seperti file atau database yang berkaitan dengan penyimpanan secara komputerisasi, misalnya file disket, file hard disk, file pita magnetik. Data store juga berkaitan dengan penyimpanan secara manual seperti buku, alamat, file folder, dan agenda. Next. Nah, alur data pada data store yang pertama ada alur data alur data dari data store. Nah, yang berarti sebagai pembacaan atau pengaksesan satu paket tunggal data, lebih dari satu paket data, sebagian dari satu paket tunggal data, atau sebagian lebih dari satu paket data untuk suatu proses. Yang kedua ada alur data ke data store, yang berarti sebagai pengupdatean data seperti menambah satu paket data baru atau lebih, menghapus satu paket data atau lebih, mengubah satu paket data atau lebih. Next. Pada pengertian pertama dijelaskan bahwa data store tidak berubah. Nah, jika suatu paket data informasi berpindah dari data store ke suatu proses, sebaliknya pada pengertian kedua data store berubah sebagai hasil alur yang memasuki data store. Dengan kata lain, proses alur data store bertanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi pada data store yang seperti gambar yang ada di sini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu membahas tentang komponen data flow atau alur flow. Suatu data flow atau alur data digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju ke dan keluar dari suatu proses. Alur data ini digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data atau informasi dari satu bagian sistem ke bagian lainnya. Selain menunjukkan arah, alur data pada model yang dibuat oleh profesional sistem dapat merepresentasikan bit, karakter, pesan, formulir, bilangan real, dan macam-macam informasi yang berkaitan dengan komputer. Alur data juga dapat merepresentasikan data atau informasi yang tidak berkaitan dengan komputer. Alur data perlu diberi nama sesuai dengan data atau informasi yang dimaksud. Biasanya, pemberian nama pada alur data dilakukan dengan menggunakan kata benda, contohnya laporan penjualan. Next.
Ada 4 konsep yang perlu diperhatikan dalam penggambaran alur data, yaitu yang pertama, konsep paket data atau packet of data. Yang kedua, konsep alur data menyebar atau diverging data flow. Yang ketiga, konsep alur data mengumpul atau converging data flow. Dan yang keempat, konsep sumber atau tujuan alur data. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep paket data atau packet of data. Next. Apabila dua atau lebih mengalir dari suatu sumber yang sama menuju ke tujuan yang sama dan mempunyai hubungan, harus dianggap sebagai satu alur data tunggal karena data itu mengalir bersama-sama sebagai satu paket. Berikut ini contoh gambar konsep paket data, yang dimana bagian A terdapat konsep paket data yang salah, dan yang bagian B merupakan konsep paket data yang benar. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu konsep alur data menyebar atau diverging data flow. Nah, di mana di sini alur datanya menyebar menunjukkan sejumlah tembusan paket data yang berasal dari sumber yang sama menuju ke tujuan yang berbeda, atau paket data yang kompleks dibagi menjadi beberapa elemen data yang dikirim ke tujuan yang berbeda. Berikut merupakan contoh gambar dari konsep alur data menyebar. Selanjutnya yaitu konsep alur data mengumpul atau converging data flow, di mana di sini merupakan beberapa alur datanya yang berbeda sumber, yang kemudian bergabung bersama-sama menuju ke tujuan yang sama. Berikut contoh gambar dari alur data mengumpul. Yang terakhir yaitu konsep sumber atau tujuan alur data. Nah, di mana semua alur datanya harus memiliki minimal atau mengandung satu buah proses. Nah, di mana maksudnya di sini yang pertama suatu ada gambar A. Yang kedua, satu alur data dihasilkan dari suatu data store dan atau terminator dan menuju ke suatu proses. Ditunjukkan pada gambar B. Yang ketiga, suatu alur datanya dihasilkan dari suatu proses dan menuju ke suatu proses yang ditunjukkan pada gambar bagian C. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat itu bentuk data flow diagram. Nah, terdapat bentuk data yaitu diagram alur data fisik dan diagram alur data logika. Diagram alur data fisik lebih menekankan pada bagaimana proses sistem diterapkan, sedangkan diagram alur data logika lebih menekankan proses-proses apa yang terdapat di sistem. Next. Nah, yang pertama, diagram alur data fisik. Diagram alur data fisik lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang ada atau sistem yang lama, sedangkan diagram alur data logika digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan diusulkan atau sistem yang baru. Next. Baik, sekian dari materi perancangan sistem informasi dengan DFD. Jadi untuk materi 4, lebih jelasnya akan dilanjutkan, dijelaskan secara detail oleh kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Dadah.